Selanjutnya, perintah gereja yang kedua apa? Hmm? 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 Hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Udah hafal nih? Ini anak misioner udah hafal kan? Ya. Jadi kita harus merayakan lalu menghadapi. Menghadapi itu bagi yang sudah boleh menyambut sakramen Ekaristi wajib menyambut. Kecuali ada halangan. Halangannya apa? Ya. Dia tidak ke gereja karena main game minggu lalu. Lalu bagaimana untuk mengatasi halangan itu? Menebus dosanya. Terima sakramen pertobatan. Pergi ke pastor, pastor saya kemarin tidak ke gereja karena main game seharian. Saya mau ngaku dosa pastor. Begitu. Tidak boleh malu. Ya, apalagi main game. Main game, anak-anak sekarang main game semuanya memaki. Kata anjing itu, anjing aja sampai bingung. Ya. Anjingnya banyak versi, ada anjir lah, apalagi itu. Ya pokok asu lah. Anjing mungkin ngomong, dasar manusia. Ya kan? Kami ja anjing mau seperti manusia. Kalian manusia mau seperti anjing katanya. Ya kan? Jadi main game ini semua kata-kata itu keluar. Ndak laki, ndak perempuan sama aja. Ya. Udah saya survei dah. Mau pergi ke warkop gitu juga. Ya. Entah mengapa ada emosi yang kalian lakukan di situ. Padahal itu hanya sekedar mencet tombol dengan mainkan tangan. Itu kan hanya permainan. Tapi memakinya itu udah sekarung kali. Ya, doa Bapa kami mungkin tidak diucapkan, ya, kata anjingnya mungkin sekarung. Ya. Bayangkan kalau misalnya ya, menang aja masih ngomong anjing, kalah apalagi. Sampai anjing lari gara-gara dipanggil terus. Kalau anjing bisa ngomong, habis kalian ditanya. Nah ini ya, yang suka main game. Bermain game boleh, tapi omonganlah yang dengan sopan. Jadi terkejut bapak mamanya. Ya, sampai bapak mamanya bisa jadi dipanggil anjing gara-gara kesal kan. Nah, itu udah dosa berat. Harus menerima sakramen tobat. Yang ketiga apa? Yang akan kita hadapi pada bulan Maret. Jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Nah, bagi kalian berpantang, umur 3 ya, sudah boleh berpantang. Tidak makan daging pada hari pantang. Nah, pantang dan tobat itu yang wajib itu adalah Rabu Abu dan Jumat Agung. Jumat biasa itu berpantang. Jadi makan pentol, bakso, ya enggak lah. Hari Jumat itu dan hari Rabu Abu aja ya. Rabu Abu, Jumat Agung, Jumat biasa. Mau beli bakso, ada kuahnya, ada sapinya, atau ada ayamnya. Boleh enggak? Ya bukan masalah enggak boleh, niatnya gimana. Yang keempat apa? Ini ngantuk karena dikasih AC kan? Kami dulu enggak ada AC, kipas angin udah cukup lah. Hah? Akui ya dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi nanti minimal 1 tahun tuh sekali. Itu minimal. Ngaku dosa tuh bisa berulang-ulang kali. Berikutnya yang kelima, sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Yang dimaksud masa Paskah itu adalah kewajiban setelah itu datang ke gereja. Kalau tidak datang ke gereja pada masa Paskah, berdosa. Dan masa Paskah juga dirayakan pada hari Minggu. Jadi kalau kita datang ke gereja pada hari Minggu itu, kita merayakan di mana ya Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Jelas ya? Nah, kalau tidak jelas bahaya nih. Jadi surat kepada orang Ibrani ini jelas nih, ya.
Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalian akan dihajar dan disesah oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan bergumul setiap hari, setiap waktu. Kita bangun pagi sudah doa dah. Apa sih susahnya bangun pagi tanda salib? Bapa, saya bersyukur engkau memberikan saya hidup. Orang tua memberikan adik, abang, kakak, memberikan rumah ini, tempat tinggal. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ada salib. Ya enggak? Yang ngelukis. Yang ngelukis. Nanti disuruh ngelukis, enggak mau ngelukis dia. Ya kan? Kan dah Katolik kan? Udah baptis kan? Ah, mengapa susah tuh? Doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Bangun tidur, kalau bangun tidurku terus mandi, itu kan bagus tuh. Kalau orang beriman itu bangun tidurku terus berdoa. Ya. Sampai saking dia asik main HP, HP-nya nimpak kepalanya pun tidak sadarnya. Ya dak? Kan? Tahan dia TikTok, tapi untuk doa malam, doa tidur tidak mau. Jadi begini ya, para remaja Katolik yang terkasih, kalian harus membuat yang namanya disiplin iman. Jadi jam untuk buat jadwal itu harus kalian buat. Jam 4 misalnya ya. Jam 4 itu kalian udah bangun. Jam 4 apa yang kalian lakukan di jadwal kalian? Berdoa. Ada yang belajar enggak? Masih level ke belajar pagi-pagi, subuh-subuh? Masih level? Kalau saya dulu udah berdoa langsung belajar. Udah belajar, ya kan? Mandi. Setelah mandi nitip kue, karena mama saya jualan kue. Ya kan? Dan ada itu, selesai, berpakaian, jalan kaki lah ke sekolah. Mana ndak kayak kalian, ndak diantar pakai sepeda motor, gengsi, pakai sepeda. Ada gak bapak yang masih ngantar pakai sepeda? Masih ada. Mana harus pesan Maxim, Gojek. Hujan kalau bisa Maximnya yang, ya, ndak ada kan yang pakai oplet? Masih ada ya oplet sini? Ndak. Ya, rata sudah diantar lah pakai sepeda motor. Nah itulah kemajuan. Ada gak yang jalan kaki? Oh iya, kalau dekat situ tinggal rumah orang di jalan kaki. Mau diantar siapa? Ya kan? Ada yang jalan kaki? Mau berapa? Itu dekat ya? Maka jalan kaki kan? Gimana kamu? Hah? Dekat mana? Sini? Di? Jauh? Hah? Dekat ya? Kok kamu ke BND? Tidak ke sini paroki katedral. Oh lewat ini, putar sini. Oh berapa menit? 20 menit Pak, yang masih jalan kaki. Tidak lagi sepeda, terus sepeda. Tidak level sepeda, lebih bagus. Hah? Oh rusak. Betul kan Am? Ada yang pakai sepeda? Tidak ada. Ini pakai motor. Ingat ya anak-anak itu gak harus pakai sepeda motor ya. Jadi ada jadwal ya? Ada jadwal kan? Ada jadwal di rumah? Ada? Udah dibuat? Seingat saya pertemuan pertama saya suruh buat jadwal. Ada jadwal rohani. Ya kan? Udah itu apa? Ya kalau kalian tidak ada bantu orang tua buka toko lain lah kan. Sarapan pagi, sebelum sarapan pagi doa lagi. Doa pagi. Masih sarapan ya? Enggak ya? Kok? Harusnya dibiasakan sarapan. Bawa bekal. Ini ada yang bawa bekal? Kok agak beda dengan sekolah swasta. Kalau anak saya di Metro dari mulai PG, TKA, TKB, SD-nya, PG, TKA, TKB di Mari dosen, SD-nya di Suster, SMP di Suster, bawa bekal ya.
Udah dipesankan sama guru bawa bekal. Betul lah, kalian pernah sekolah swasta? Betul ya, bawa bekal kan? Kalau dari negeri gengsi dong, jajan lah. Apalagi makan gratis nanti kan, tidak lama lagi kan? Udah ya makan gratis? Oh belum. Apa makan gratis? Sekolah swasta tidak ada makan gratis tuh. Ya. Jadi anak saya itu ya, dia harus bawa bekal. SMA nya masih bawa bekal. Terus loh. Karena di sana memang harus diwajibkan membawa bekal. Memang ada untuk jajan, tapi bekal dari rumah itu adalah yang terbaik tadi. Bawa botol air minum sendiri, bawa bekal sendiri, ya itulah. Nah, kalau di kita ini mungkin gengsi, paling ada sih yang bawa botol air minum ada, tapi itu pun ya paling 1-2 gitu. Apalagi bawa bekal kan. Kayaknya aneh di sekolah negeri bawa bekal itu. Tidak juga, ada teman saya dulu memang dari sekolah negeri bawa bekal. Memang itu kebiasaan rutinitas. Sama seperti orang bawa payung. Orang Indonesia bawa payung, tapi kalau orang Jepang, walaupun dia harus pakaiannya keren, kalau tidak bawa tidak pakai payung, basah tadi. Karena di Tokyo itu bentar-bentar hujan. Ada tahu lah sekarang. Kalau kalian lebih tahan basah daripada pakai mantel. Ya, ya lebih tahan basah. Malu bawa payung, apalagi laki-laki. Nanti itu bilang bencong saja. Mana ada bencong, mana mau pakai payung? Ya kan? Nah ini persoalan-persoalan ya. Makanya surat kepada orang Ibrani ini mengingatkan kita akan satu hal yang luar biasa, ya. Jadi, ya, jika kamu menerima harapan, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi Allah itu memperlakukan kita seperti anak, diasuhnya kita, dipeliharanya kita. Nah, melalui orang tua kita. Kan enak kita punya orang tua. Suka kan nengok bapak mamanya kelahi? Tidak suka. Ya kan? Suka gak lihat bapaknya marah? Kan tidak suka kan? Mama sama. Bersyukur ya masih punya bapak mama, yang jauh dari bapak mama kan masih sedih. Ya kan? Masih bisa dipeluk, bersyukur. Dan banyak anak itu menangis ketika bapak mama udah dingin. Ngapain? Ya. Peluklah bapak mamanya ketika masih hangat dan panas, masih hidup. Ya, saya ingat kawan saya dulu tuh harus bermalam di kuburan karena dia rindu dengan mamanya, Pak ya. Ini bapak mamanya tidak dihormati, tidak disayang lagi. Malah gara-gara dilarang main game, dipanggil bapak mamanya anjing, babi. Pak, minta duit, Pak, minta duit. Gitu ya. Kalau tidak mau nih, tidak mau sekolah, ini agak aneh anak sekarang. Tidak dikasih duit jajan lalu bilang tidak sekolah. Orang sekolah itu untuk TV-nya kan. Ya, beli handphone yang harus digigit apelnya. Nah, ya. Kalau HP-nya, wah, anak-anak sekarang ini kan suka gaya-gayaannya. Bapak mamanya pakai handphone yang ya kira-kira bisa WA-nya lah. Handphone kalian yang bisa main game 24 jam. Ya kan? Mana mau HP-nya kira-kira yang 1 juta nih? Ya kan? Gak jarang lah yang mau HP 1 juta. Rata-rata ya handphone-nya yang 2-3 juta lah paling rendah kan? Betul lah. Kalau enggak diambil HP bapak-bapaknya. Ya betul lah. Ya. Kita cuci tak dibeli, handphone dibeli. Ini persoalan-persoalan yang akan kalian hadapi ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, para remaja Katolik yang beriman, ya. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi kalian itu harus bukan dimarah ya, dinasehati. Di sini, kalau kalian mau sukses, guru itu akan menasehati kita. Guru itu kan mengajar kita kan, pasti dia menasihati kita kan. Nanti kalau kalian di bangku kuliah, dosen itu kurang, dia hanya mengajar kita, tidak menasihati. Tapi di sini kita dinasihati, ya kan.
mengapa begini, mengapa begitu. Bersyukurlah kalian punya guru di rumah. Ini orang tua kalian nih, menasehati. Apalagi di rumah. Bapak mama itu sedih kalau anaknya itu melawan, dinasehati. Ya. Betulkanlah sepatunya, betulkan sepatunya, kita udah marah, ngempas gitu. Letakkan sepatunya, ya, sulit, ya enggak? Maksudnya sepatu kalau diletakkan di rak sepatu kan biar hemat, ya, biar hanya belinya setahun sekali. Kalau sering dipijak-pijak kan, 6 bulan beli, uang lagi kan. Gitu. Bajunya dirapikan, ada hangout atau castop, ya kan, hanger, ya kan, ya, ada hanger, mereknya hangout, ya kan, biar enggak kumal-kumal kan. Kopinya tak kemana, bajunya tak kemana, nanti Senin dah berkelahi dengan adiknya, abangnya. Nah, ini. Ya. Kaos kaki tak kemana, pulpen tak kemana, buku tak kemana. Itu kalau tadi, ya, dari kecil itu tidak dibiasakan. Ya, makanya orang tua itu menghajar kalian, bukan menghajar kalian dengan ikat pinggang, ya, mengatur. Ini kan ada yang punya kamar sendiri kan? Ada yang punya kamar sendiri. Ini biasanya anak-anak perempuan lebih mudah diatur, ya kan? Baju masa seminggu masih dipakai. Ya, bagaimana tidak penyakit kulit kan? Nah, ya. Ya, tatalah, ya, nggak boleh tata sendiri. Kalau kami dulu tuh waktu kelas 1 SMP itu harus belajar menjahit tuh. Masih ada pelajaran keterampilan menjahit. Nggak tahu sekarang udah nggak ada lagi, ya ada. Nyetrika baju sendiri, ya kan? Ya. Atau kalau disetrika kan ya simpanlah di lemari yang baik kan, begitu ya. Jadi semuanya diurus sendiri. Ini pulpen tiap mau udah kenaikan kelas atau pas mau ganti semester beli. Tak kemana pulpennya, pensilnya. Ya. Begitu lah kalau di kamar. Sebaiknya sudah mulai berubah ya. Kan? Remaja kan? Apalagi kalau yang perempuan kan? Ya. Sudah harus pandai mampu, apalagi kalau sudah yang menstruasi kan? Sudah harus mampu memahami dirinya sendiri dan sebagainya. Ya. Ini kamarnya berantakan, gulingnya, ya kan? Bau pesing, bantalnya bau liur. Ya kan, kaos kaki di tempat tidur, buku di bantal, pulpen di bawah kasur, jadilah kopi kalau untuk hari Senin tak kemana-mana taruhnya, ribut kalau dah kopi tiap kali beli, sekali dicek udah besar, kopinya ada belasan di bawah tempat tidur. Nah ini persoalan-persoalan ini ada. Makanya kalian kalau diatur orang tua itu harus. Masih ada yang minta balas guling-guling batang, kayak anak kecil di guling-guling gaspol, masih ada. Masih ada yang nangis ya. Kalau nggak dikasih handphone nangis, nggak dikasih uang jajan, ngambek, nggak sekolah, nangis. Yang lebih parah, berotak jahat ya, bocorkan ban motor bapaknya. Yang kan rusakkan HP mamanya, ya berotak jahat tuh namanya. Hah? Jadi hati-hati ya kalau udah berwatak jahat itu bahaya. Dari kecil suka nih, kalau abangnya tidak disukainya barang abangnya disembunyikan. Nah dari kecil ini kita sudah membiasakan diri untuk hidup yang ya penuh cinta kasih, dan itu yang paling utama. Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Jadi kalau kalian diajar oleh orang tua itu, pasti akan selalu kita tuh rasanya sakit hati.
Misalnya, gosok gigi lah sana, itu susah, bisa bertengkar dengan orang tua. Padahal gosok gigi itu kalau di Jepang, itu pelajaran anak SD. Pagi dan malam itu minimal gosok gigi. Dan gosok gigi kita tuh sering salah. Email kita sering terkikis karena kita gosok gigi sekali. Kalau di Jepang tuh gosok gigi tuh hanya, kan ada caranya tuh. Kan dari PG, TKA, TKB, SD itu kan diajar gosok gigi. Karena kita tidak diajar gosok gigi, makin rasanya busa, makin banyak digosok gigi. Ya. Nah ini, cuci kaki sebelum tidurnya susah. Ya. Mandi aja disuruh. Mandilah sana, mau sekolah, ya ampun. Ya kan? Atau ada yang masih dimandikan? Apalagi kalau udah mandi sore, susah benar. Apalagi main handphone. Sabarlah. Yang sabar tuh siapa ya? Makanlah, sabarlah mak, sabarlah pak. Masa lalu sejam tak makan, ujung-ujung perut lapar, ya kan? Kalian tidak masak, sabarlah pak, sabarlah mak. Mandilah sana, sabarlah. Yang sabar disuruhnya orang tua, kalau dia tidak sabar, ya kan? Ditanya mamanya nih, pulanglah nak, ini dah sore, OTW-nya dari jam 5, datangnya jam 9. Ya kan? Ini belajar nih di rumah kawan. Rupanya main handphone ya. Ya kan? Nah, jadi ini persoalan-persoalan penyakit-penyakit kita yang harus kita berantas. Kaum remaja sekarang nih, di zaman now. Udah itu kalian dibilang generasi strawberry. Kalau dimarah sedikit, merajuk, ya kan? Kalau udah terlalu banyak masalahnya, mulailah berpikir untuk bunuh diri, ya, naik ke lantai 3 ini, melompat. Padahal pintar. Jadi pikirannya jahat gitu Pak. Ya. Kalau misalnya tidak dibelikan barang, sikit-sikit mau minum baygon. Ya kan? Sikit-sikit ngambil cutter, mau nyilet ininya, tangannya kan? Sikit-sikit lari dari rumah. Ya. Pokoknya ngambek. Sampailah keinginannya tercapai. Nggak mau ngomong, nggak mau makan. Lah yang sakit tuh siapa nanti? Orang tua yang sakit. Kalian sakit masuk rumah sakit, orang tua sakit cari duit. Masuk rumah sakit mahal ya. Nah ini persoalan-persoalan yang dihadapi ya. Belum lagi kenakalan remaja sekarang ya. Hati-hati. Ya, narkoba ini sekarang itu tidak keluar yang peredarannya di Kalbar. Ya. Jadi target-target orang yang mengedarkan narkoba itu adalah anak-anak SD dan SMP. Ya. Nanti kalau kawannya tidak ngumpul dibilang tidak gaul, anak mami, kan begitu. Jadi peredarannya itu kalau ada yang tahu, ada yang menawarkan sesuatu yang ya membuat kalian play, laporkan cepat. Ya. Jadi sabu, putau, ya, nyimeng dan sebagainya itu hati-hati. Ya. Jadi kalianlah targetnya. Kenapa? Kalian adalah kertas polos yang diincar oleh penjahat. Ya. Belum lagi kasus-kasus pornografi kan, kasus-kasus anak. Ya, awalnya WA, oh baik nih. Facebook, wah sangat baik, lebih baik dari bapak mamanya. Pokok care lah dia, ngasih nasihat yang baik. Wah, ya namanya penjahat itu kan dia serigala berbulu domba dia. Ya kan? Beberapa tahun yang lalu tuh pernah terjadi gara-gara Facebookan dia, wah akhirnya dia dibunuh oleh residivis ya,
mayatnya dibuang di jeruju sana. Anak SMP tuh. Dia dibunuh pakai tali sepatunya. Karena residivis itu ingin menguasai handphonenya. Di Facebook romantis, wah mau ditipu, wah itu. Ya, jadi jangan pernah tertipu atas hal-hal kayak gitu. Ya kalian kan anak-anak yang sudah paham ya teknologi. Ya. Apalagi yang namanya judi online, ini udah masuk. Ya. Awalnya main game tuh, game. Pak, Mak dapat 1 juta nih, tolonglah transfer nih, nanti kita dapat 10 juta. Ya ujung-ujung judi online. Atau ngambil KTP bapaknya jadi pinjol. Bapaknya yang ngutang. Atau mesan barang kan. COD sekali dia datang barang dia nangis. Ya, jadi jangan pernah kalian mesan barang online tuh tanpa sepengetahuan orang tua. Paham ya? Ya kan? COD, beli handphone kan, tahu-tahu bapaknya suruh bayar 5 juta. Dan sebagainya. Lah sekarang kan kalian kan pengetahuan di genggaman kalian semua nih, ya. Dan mohon untuk tidak membuka konten-konten yang belum sesuai umur kalian. Nah ini sering. Karena mau tahu ini, mau tahu itu, mulai nonton film porno, ya. Cari situs-situs ya, karena memang reaksional. Ini persoalan problematika yang ada sekarang ya. Jadi yang now lah kita bahas. Ya. Ini persoalan-persoalan yang akan dihadapi oleh generasi muda kita. Jadi kalian harus benar-benar berusaha maksimal. Ya. Nah, tadi ditanya 5 perintah gereja, Anda hafal kan? Dulu kami 1,5 tahun tuh, kalau ndak hafal 5 perintah gereja, 10 perintah Allah, ndak jadi diterima komuni pertama. Ya. Jadi budaya menghafal tuh udah sikit-sikit tanya Google, sikit-sikit tanya AI, ChatGPT, tanya ini. Ya kan, sikit-sikit ngerjakan PR pakai ChatGPT, pakai AI. Sikit-sikit pakai ini. Wah hebat, anak saya pintar, nilai 100 sama pakai AI. Ngerjakan matematika pakai AI dan sebagainya. Bukan kita tidak tahu. Jangan mau tipu-tipu lah ya. Jadi itulah kita sebagai orang muda itu harus jujur. ChatGPT boleh dipakai itu hanya untuk memberikan referensi. Ya. Jadi sekarang tuh tidak ada semua tugasnya dikasih guru kalian tidak bisa kerjakan. Semenjak ada teknologi artificial intelligence ya. Cari cowok pun bisa di ChatGPT atau AI yang lainnya. Apalagi WA tuh ada AI kalau tidak salah ya. Ada AI-nya WA tuh kalian mau nanya ini. Ya. Jadi nanya apapun dia jawab walaupun itu tidak tepat. Kecuali nanya mamakmu, gimana sifat mamak saya? Sifat mamakmu baik ya. Lama-lama kalau kamu masukkan yang tidak baik ya dia bilang tidak baik. Jadi hati-hati ya, AI itu hanya mencari data di bank data. Nah jadi kawan-kawan yang terkasih ya, pesan moral untuk kalian ini berat sekali ya. Apalagi generasi kalian nih, bersaing ya. Sekarang kalau kalian cara menyelesaikan matematika sudah ada di TikTok. Hebat guru-guru sekarang kan. Jadi kalian kalau mau belajar sekarang itu udah terbuka lebar. Bahkan tidak perlu kursus. Mau belajar apa? Ponakan saya belajar bahasa Inggris itu tidak pakai kursus dia. Ya. Dia di dunia percakapan, dia ada kelompoknya, sekarang dia udah mahir dia bahasa Inggris. Dari SMP. Bahasa Mandarin juga tidak perlu belajar begitu. Kalau kalian memang mau menggunakan teknologi itu ya, di genggaman kalian kan. Kalau yang akhirnya suka nge-game ya susah. Ya memang game tuh ada untuk olahraga, tapi itu beda, ada waktu porsinya ya. Ini kan habis waktu kita ya. Main handphone, main ini, hanya nengok. Mengapa kalian tidak membuat konten saja, konten kreatif? Ya kan? Kalau kalian buat konten ini kan luar biasa, nanti untuk tabungan masa depan kalian, investasi. Paham ya? Ada akun dan sebagainya. Nah,
Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan pincang, jangan terpelesok atau terpelecok. Ya. Tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi hidup damai. Jadi jangan di sini ada geng-gengnya, ada bullying, ya. Berkelahi dengan teman, segeralah meminta maaf, jangan berkelahi dengan abang atau berkelahi dengan orang tua, berkelahi dengan tetangga dan sebagainya, ya. Hiduplah damai, ya. Jelas, ya? Nah, berusahalah hidup, ya, dan kejarlah kekudusan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, ya. Jadi sebagai remaja Katolik harus kudus. Siapa tahu kalian dipanggil menjadi suster, bruder, pastor, ya. Jadi kalau tidak kudus itu susah. Apa itu kudus? Itu kemurnian, ya. Persembahkanlah itu kepada suamimu. Ingat tuh, apalagi kalian yang gadis-gadis nih, ya, banyak, ya, yang jahat yang ingin menikmati kegadisan, keperjakaan. Jangan sampai kalian merelakan itu hanya untuk nafsu sesaat atau karena uang belaka atau karena keinginan memiliki handphone. Kalian ditipu, ya. Ya, kita tidak tahu, ya. Kenakalan remaja sekarang tuh yang kenalkan kalian. Persembahkanlah keperawanan keperjakaanmu kepada Tuhan. Nanti ada sakramen panggilan. Kalian dipanggil menjadi ibu atau bapak, suami atau istri, atau dipanggil menjadi, ya kan, biarawan biarawati, atau dipanggil menjadi imam. Nah, itu penting prinsip hidup tuh, ya. Nah, ini penting, ya, untuk kalian yang remaja Katolik, ya, supaya kalian bisa meradiasi, menginspirasi remaja yang lainnya. Karena memang, ya, kenakalan remaja yaitu coba-coba. Bahkan waktu penelitian 2011, ya, pelaku aborsi itu adalah pelajar SMP. Bayangkan pelajar SMP, ya. Makanya undang-undang perlindungan anak, undang-undang pornografi itu untuk melindungi kalian, begitu. Undang-undang pelecehan seksual, ya. Paham, ya? Lagi kalian ini mudah ditipu, gitu. Ya, gara-gara mau, ya, buat aplikasi kencan, kalian nipu diri kalian, ya kan, akhirnya terjerat. Beberapa waktu dulu, tahun lalu itu ada penggerebekan di hotel-hotel dan losmen. Pelakunya tuh anak-anak SMP dan SMA tuh yang menjualkan diri. Miris, ya. Bahkan sudah ada yang menawarkan kawannya kepada pria hidung belang dan perempuan hidung belang. Tidak hanya laki-laki hidung belang sekarang, perempuan hidung belang pun ada. Ini masalah. Makanya surat kepada orang Ibrani ini jelas kekudusan itu sebagai suatu hal yang harus diperjuangkan. Sebab, ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau tanpa kekudusan seorang itu tidak akan bisa melihat Tuhan. Bagaimana melihat Tuhan? Orang Katolik ini berbahagia bisa melihat Tuhan. Di mana nih Miss Dinar melihat Tuhan? Ini Miss Dinar nih. Waduh. Ya. Orang Katolik itu bisa melihat Tuhan setiap hari Minggu ketika kita merayakan misa. Bukan setiap hari Minggu lagi. Ketika kita merayakan misa, kita melihat Tuhan itu. Lihatlah. Ya kan? Inilah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Lihat, itulah Tuhan. Yang berupa roti dan anggur. Wah, ini sebagai orang Katolik tidak pernah melihat Tuhan, berarti tidak ke gereja dong. Berarti misa, hanya terima hosti itu sebagai, itulah dia Tuhan. Jadi sebagai orang Katolik kita berbahagia bisa melihat Tuhan setiap misa itu. Makanya lihatlah, maka dilihat bukan nunduk, ya.
Makanya yang tidak mau ke gereja tidak mau melihat Tuhan. Itulah Tuhan ya, tubuh dan darah Kristus. Karena Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jelas ya? Cuy, remaja Katolik. Miss Dinar tidak bisa jawab. Masa kalian yang mengingatkan umat untuk melihat Tuhan, bunyi lonceng, bunyi gong, ya kan? 3 kali bunyi gong, ya kan? Berdua ini pernah mukul gong enggak? Belum, karena masih senior junior ya. Nah, bunyi lonceng kan? Mengapa gong itu dipukul? Itu untuk mengingatkan bahwa kita harus melihat Tuhan itu. Paham ya? Dilihat. Memang kalian tidak mengerti kok. Tuhan itu berbentuk seperti itu. Ya suka-suka Tuhan lah. Mau berbentuk apa? Masa kita ngatur Tuhan? Ingat ya, kita ini ya, jadi di alam semesta ini ada yang disebut dengan ya, roh. Tuhan itu adalah roh, Roh Kudus. Kemudian ada malaikat. Malaikat itu roh murni yang diciptakan oleh Allah. Tapi ada juga yang melawan Allah. Malaikat melawan Allah, itulah setan atau iblis. Roh murni, tapi dia memberontak terhadap Allah. Nah, sedangkan kita adalah ya, hibrid. Kita adalah makhluk roh dan makhluk jasmani. Jelas ya? Nah, kita makhluk roh dan makhluk jasmani. Jadi yang namanya roh, kalian bisa melihat roh kalian? Tidak bisa. Ada yang bisa melihat roh kalian? Atau di TikTok, roh orang keluar dari orang itu bukan rohnya. Roh itu tidak bisa dilihat. Jadi kalau ada hantu bisa menyerupai apapun, ingat ya, setan atau iblis itu bisa menyerupai apapun. Karena dia adalah makhluk roh murni. Tapi kalau dia benar-benar bentuknya kayak manusia, itu manusia lah. Bisa dipegang-pegang. Misalnya kuntilanak yang kalian lihat, misalnya genderuwo kan. Nah, itulah namanya setan tadi, iblis tadi, untuk mengganggu pikiran manusia tadi. Atau di SMP ini kalian bilang, oh di WC ada hantu ya. Dengan doa Bapa kami salam Maria kemuliaan, hantu itu kocar-kacir lari. Nah, itulah yang dilakukan Yesus tadi. Tapi kalau kalian tidak percaya, mujizat tidak terjadi. Makanya di kotanya sendiri orang tidak percaya dengan Yesus. Jadi kalau kalian tidak percaya dengan Yesus, tidak akan terjadi mujizat. Kalau kalian tidak datang kepada Yesus, kalian tidak bisa melihat Tuhan. Nah, ini penting ya, keyakinan iman yang ingin digambarkan dalam 2 bacaan tadi yang kita baca. Itu disimpan bacaan itu. Ya, untuk menjawab. Janganlah supaya ya, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kalau kalian jauh dari Tuhan, itu akan mencemarkan banyak orang. Mencemarkan diri kalian, orang tua kalian, saudara-saudari kalian. Ini saya nanti mau ke lapas nih sebentar ini ya. Memberikan penyuluhan kepada anak-anak ya, yang berada di lapas anak. Nah, janganlah sampai kalian pergi ke lapas anak sana ya. Cukuplah di sekolah ini, jadilah anak baik ya. Pakailah helm kalau berkendaraan, jangan pakai knalpot ya. Waktu kemarin saya misa di kapel ini pagi-pagi, entah anak muda atau orang tua itu pakai ya knalpot gombrong. Entah apa namanya knalpot tuh, yang dibobok tuh ya. Jadi sampai berhenti suster tuh baca kitab suci. Suaranya ngalah kalian mobil lagi ya. Jadi untuk itu jadilah ya orang-orang yang terbaik. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita.